Indonesian Medical Education and Research Institute Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hadir dengan program podcast untuk menyampaikan informasi dan diskusi terkait penelitian, pendidikan, dan inovasi di bidang kedokteran. Selamat datang di Recast. Selamat bertemu kembali di podcast kami, Imeri Recast. Podcast ini didedikasikan untuk kita membahas topik-topik yang relevan, up to date, dan memberikan sudut-sudut pandang dari segi penelitian, pendidikan, maupun inovasi di bidang kedokteran. Hari ini, pagi ini kita ditemani oleh seorang ahli dan akan membahas tentang dari data ke diagnosis, bioinformatika dalam menemukan jawaban medis. Bersama kami ada Dr. Fadila, Sarjana Sains, Magister Sains. Dr. Fadila, selamat datang. Makasih telah hadir di acara kami. Terima kasih Prof. Hegar sudah diundang di podcast pada pagi hari ini. Ya, makasih. Ibu Fadila saat ini merupakan ketua dari Bioinformatika Core Fasilitas dari Indonesian Medical Education and Research Institute, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau adalah seorang peneliti dan juga pengajar di bidang bioinformatika dan biologi komputasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan fokus mengenai analisis data genomik, transkriptomik, dan juga proteomik untuk penelitian biomedis. Tentunya beliau adalah seorang pembicara aktif ya dari berbagai bidang forum nasional maupun internasional tentang saintifik tentunya terkait bioinformatika, kedokteran presisi, integrasi data multiomics dari berbagai penyakit-penyakit kompleks. Dan tidak kalah penting, beliau adalah seorang editor, reviewer dari sejumlah jurnal nasional dan juga internasional dengan fokus genomik, proteomik, bioinformatika, dan juga analitis data omics untuk biomedis. Baik, Ibu Fadila, kita bincang-bincang ya. Pasti topik ini sangat ditunggu oleh para pemirsa karena memang lagi booming nih topik ini. Mungkin kita awali, Bu Fadila, sedikit memberikan kepada kita, teman-teman semua, apa sebetulnya dimaksud dengan bioinformatika dalam dunia medis tentunya, dan bagaimana kira-kira perannya semakin penting sepertinya dalam bidang praktek kedokteran modern saat ini. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Fikar atas waktunya. Pertanyaan yang bagus sekali, Prof. Karena memang bioinformatika saat ini itu sedang booming ya. Apalagi dengan di waktu COVID kemarin, dimulai sejak COVID, dengan adanya ledakan data, bioinformatika sebagai salah satu ilmu yang multidisipliner, Prof. Memang tidak bisa berdiri sendiri dengan orang bioinformatika, akan tetapi ada keterkaitan dengan ilmu komputer, ada keterkaitan dengan biologi, dengan medis, dan juga keterkaitan untuk biological science, yang mana semua keilmuan ini berintegrasi dengan adanya informasi-informasi database yang ada saat ini. Kalau kita lihat dalam satu data, karena ini terkait masalah data dan dihubungkan dengan bagaimana data omics yang memang memberikan informasi terkait personalized medicine atau precision medicine, kita tentunya tahu dengan adanya sequencing. Dengan data sequencing ini, kalau kita amati bahwa ledakan data saat ini tuh menjadi pijakan bahwa bioinformatik itu sangat penting sekali. Ya, terutama genomik aja, whole genome sequencing manusia itu hampir kalau dari data raw data itu 1 sampai 2 terabyte. Ini kan membuktikan kepada kita bahwa tahun 2025 ini sebagai lonjakan data genomik. Apalagi data di Indonesia, whole genome sequencing saat ini lagi masif dilakukan di beberapa riset penelitian, kemudian di beberapa daerah-daerah yang memang universitas-universitas sudah mulai ini menggiatkan bagaimana terkait sequencing. Nah, sequencing dengan adanya sequencing ini tentunya tidak akan bisa memberikan informasi yang lebih informatif untuk para klinisi diterjemahkan, sehingga ini dibutuhkan analisis bioinformatik, Prof. Nah, analisis bioinformatik ini tentunya akan menuju ke kedokteran presisi itu. Bagaimana kita menentukan contohnya untuk genomik, transkriptomik, maupun omik lainnya, termasuk metagenomik. Metagenomik itu mikrobiom dan seterusnya, itu biasanya digunakan saat ini yang memang terkait pendekatan-pendekatan omik yang banyak digunakan, Prof.
Baik Bu Fadilah, menarik ya. Jadi sedikit digabung beberapa area yang menjadi sasaran dari bioinformatika. Ya. Mungkin Ibu Fadilah bisa sedikit menceritakan kepada kita semua bagaimana sih bioinformatika ini kita gunakan untuk menganalisis dari data-data genomik yang kita Baik. punya, mungkin transkriptomik juga, Ya. bahkan kita rasa mikrobiota juga bisa Bu Ya, Fadilah bisa, ya, bisa, Prof. dalam mendukung sebuah diagnosis juga mungkin penelitian-penelitian di bidang Ya. kedokteran. Ya. Baik, Prof. Untuk tahapan-tahapannya, kita biasanya kan mengenal tadi yang sudah disampaikan, Prof ya. Ada transkriptomik, genomik, kemudian ada Mikrobiota. mikrobiom atau metagenomik kita Metagenomik, biasanya. Nah, untuk genomik sendiri itu biasanya kita semua ini butuh pemrosesan data. Setelah data keluar dari alat, itu tentunya karena di situ sudah ada waktu kita lakukan processing data, kita lakukan library preparation, itu tentunya tidak langsung data itu atau sekuen tersebut tersekuen dengan baik. Akan tapi biasanya kita perlu melakukan trimming, pre-processing data. Baik ketiganya itu perlu kita processing data. Kita namakan dengan trimming. Nah, kemudian kita quality control, kemudian kita trimming. Trimming itu untuk mengangkat mana daerah yang nanti bisa kita terjemahkan. Nah, setelah kita trimming untuk data genomik biasanya kita anotasikan, kita menggunakan beberapa software yang penting, contohnya ada GETK, kemudian kita bisa menggunakan untuk small indel dan sebagainya untuk menentukan kira-kira ada area mutasi pada daerah mana sehingga menginformasikan kepada para klinisi apakah mutasi tersebut bisa mempengaruhi, memberikan efek sampai pada struktural atau tidak. Kemudian yang untuk mikrobiom. Untuk mikrobiom biasanya kita sama, pre-processing juga. Setelah kita processing, kita menggunakan KM2 biasanya, Prof. Nah, KM2 ini nanti kemudian memberikan informasi kepada kita terkait mikroba-mikroba apa saja yang akan terjadi perubahan di situ. Contohnya pada diare. Ternyata di diare itu bisa terjadi shift mikrobiom atau shift dysbiosis dari mikroba-mikroba tertentu yang memang itu ada di dalam usus. Kemudian untuk sebagai salah satu contoh riset yang terkait akne, Prof. Dari remaja yang memang dia mengalami Akne jerawat maksudnya. Akne jerawat, ya. Baik. Akne yang memang akne vulgaris yang memang parah dan hanya dari komedo itu ternyata terjadi pergeseran mikrobiota. Nah, dari situ kan memberikan informasi kita bahwa kita butuh terkait precision medicine-nya, terapinya terkait pemberian terkait probiotik pada kasus-kasus tertentu, Prof. Baik, dari sekian banyak pengalaman Bu Fadilah ya dalam membantu teman-teman dalam bidang diagnosis, terapi dalam bidang kedokteran, kira-kira kondisi medis apa sih paling sering saat ini yang paling banyak minta kebantuan ke bioinformatika untuk dibantu khususnya dalam menganalisis genomik atau transkriptomik segala? Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Kalau sampai saat ini masih paling banyak itu onkologi, Prof. Tapi ini targeted menggunakan TruSick, ya. TruSick karena kebetulan dengan TruSick ini di MySick yang kita punya, yang ada di Imeri itu kita punya TruSick itu kita bisa lakukan dan kebetulan memang untuk dengan menggunakan TruSick ini ada beberapa panel-panel biomarker yang memang sudah ada di situ, Prof. Jadi itu kebanyakan yang pertama itu, Prof. Yang kedua mikrobiom, Prof. Itu menjadi unggulan kita. Kalau sampai saat ini mikrobiom yang kita lakukan, kita masih bisa untuk pipeline-nya kita bisa mendeklar lah bahwa kita kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti beberapa perusahaan swasta dan kemudian beberapa rumah sakit yang memang sudah mulai menggunakan metagenomik ini atau dengan mikrobiom ini. Tadi termasuk yang dengan menggunakan untuk jerawat tadi, kemudian yang pasien diare, kemudian ada beberapa terkait bagaimana terkait nutrigenomik. Karena di situ bagaimana penyerapan di usus terkait yang obes, anak-anak obes itu bisa kita klasifikasikan mikrobiomnya. Dan yang tentunya transkriptomik, Prof. Transkriptomik ini memang tidak bisa kita lakukan di kita. Akan tetapi transkriptomik ini kita sudah dengan iScan, kebetulan iScan ini ada di beberapa institusi yang memang sudah mempunyai instrumen tersebut. Akan tetapi untuk pipeline pembacaan kemudian untuk analisisnya itu kita bisa mengcover bagaimana terkait transkriptomik,
menemukan kira-kira kandidat biomarker, ref square-nya, kemudian RS yang ada di situ, SNV-nya, kira-kira mutasi-mutasi pada lokasi kromosom, kemudian pada alel keberapa itu bisa kita lakukan dengan beberapa pendekatan di kita. Baik Bu Fadila, kalau saya bisa coba dari sekian pertanyaan kita berdiskusi, memang kita untuk bermain dengan genomik atau mikrobiota atau skamstomik itu alat menjadi penting ya. Iya, betul. Tapi betul, menurut Prof. saya sih tidak sekedar alat yang Iya, penting. betul, Prof. Tapi bagaimana kita membacanya, menganalisisnya. Berarti Prof. SDM ini menjadi sangat penting. Betul, Ya. Prof. Jangan sampai kita mempunyai alat yang bagus, running alat keluar, Iya. hasilnya tidak Iya. bisa kita konklusikan, artinya tidak membantu juga akhirnya. Betul, Setuju ya Bu Fadila gitu ya? Setuju, Prof. Baik. Setuju, Jadi Prof. SDM ini perlu dikuatkan saya Betul. pikir ya. Alhamdulillah teman-teman di Bioinformatika IMERI FKUI selalu mendalami dan telah membantu banyak penelitian-penelitian ya. Baik Bu Fadila, tadi berbicara tentang mikrobiota. Iya. Saya juga mendengar berarti kan kalau kita ngomong mikrobiota berarti kita berbicara resistensi juga Iya, nih. betul. Apakah sudah berjalan nggak penelitian-penelitian terkait hal tersebut di Bu Fadila di Bioinformatika IMERI ini dan bagaimana tuh kita menilai dengan genomiknya Iya. terkait pola resistensi? Silakan Bu Iya. Fadila. Baik, terima kasih Prof. Fikar atas pertanyaan yang bagus sekali, Prof. Terkait metagenomik, ini salah satu yang sudah kita lakukan tentang bloodstream disease, Prof. Maksudnya Itu bloodstream disease kebetulan kita waktu itu melakukan terhadap Escherichia coli. Setelah kita lakukan dengan mikrobiom, kemudian metagenomik, kemudian ada salah satu Escherichia coli yang memang dan kemudian ada salmonella kalau nggak salah waktu itu, tapi yang kita kembangkan adalah BGS terkait Escherichia coli. Itu kita bisa menemukan hampir 90% pada bloodstream disease itu resisten terhadap antibiotik, Prof. Kita sampai bisa mengklasifikasikan dengan MLST yang ada, dengan ResFinder, dengan database yang ada. Itu kita templatekan, kemudian kita lihat kira-kira dari sampel yang ada tersebut resisten terhadap antibiotik apa saja, itu bisa kita urutkan, kemudian kita bisa klasifikasikan bagaimana resistensi tersebut. Apalagi kalau kita melakukan dengan shotgun, Prof. Itu kita akan nanti mendapatkan pathway, yang mana pathway ini nanti akan terhubung dengan metabolisme, kemudian sampai menghasilkan spesies. Informasi spesies ini penting. Nah, dengan informasi spesies ini, maka kita akan bisa melihat kira-kira mikrobiota apa atau resistensi apa yang terjadi pada hasil sekuensi tersebut, itu bisa kita lakukan. Maka wah menarik sekali ya Bu Fadila, berarti ada satu hal terobosan ya. Nah mungkin walaupun pertanyaannya sederhana kayaknya. Kan selama ini mungkin teman-teman di klinis ataupun di laboratorium, aku periksa mikrobiota, langsung resistensi di laboratorium ya, seperti di mikro dan sebagainya. Keluarkan kumannya ini, yang sensitif ini, yang resisten terhadap ini. Apa yang membedakannya? Kenapa kita melakukan genomik ya, secara bioinformatika ini sesuatu nilai tambah apa yang pasti ada ya, yang jelas tadi ya. Terus sehingga kan menurut saya ini kan jadi bagus sekali ya untuk suatu pembuat kebijakan, suatu tata laksana manajemen ke depan. Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Nah, untuk ke depan, Prof ya, saya kira dengan pemeriksaan TB, contohnya dengan AMR ini, antimikrobial resisten, ini sangat penting sekali karena ini memberikan informasi kepada kita, minimal kita udah punya profilingnya, Prof. Kalau kita udah punya profilingnya, bahwa gambaran dari profiling Indonesia seperti apa, kita itu belum punya. Nah, kalau kita sudah punya itu, memang untuk kultur itu sebagai gold standar saat ini, Prof ya. Akan tetapi dan ke depan kita punya data Indonesia yang memang itu sebagai patokan kita, referensi kita para genomik ataupun para terkait mikrobiota dan sebagainya, atau bakteri, informasi bakteri-bakteri. Kalau kita belum miliki saat ini, kalau kita belum miliki, masih kita tergantung pada RefSequen yang ada di ResFinder, yang ada di database internasional. Memang itu bukan profil Indonesia, akan tapi minimal kita bisa merefer. Ya, ke depan kita memang tentu perlu itu, Prof. Perlu database tersebut, fungsinya untuk apa, agar kita tahu sejauh mana sih AMR ini ditentukan dari database pasien di Indonesia. Menarik, jadi berarti artinya kita menghimbau ya, kita kan Indonesia saat ini memang ingin melihat pola resistensi obat kuman ya, dengan adanya genomik kita biar lebih spesifik, dan mungkin tidak hanya sebagai seorang ilmuwan,
orang peneliti, tapi pemerintah pun jadi suatu Iya, referensi dalam betul. membuat suatu kebijakan, guideline, Iya, iya. tata laksana protokol dan sebagainya. Iya. Nah, Bu Fadila bisa ceritakan kepada kami ya, kepada teman-teman semua, bagaimana sih proses bioinformatika itu bekerja ya? Artinya dari data mentah, Iya. itu bisa darah dan Iya, sebagainya, baik. itu diproses menjadi sebuah yang menjadi insight bagi para klinisi, tentu digunakan oleh para dokter dan sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk prosesnya yang pertama kita tentunya sampling, Prof ya. Itu hal penting. Ini saya tekankan kenapa sampling? Karena sampling itu kita bisa berupa jaringan atau somatis atau bisa berupa germline, berupa darah. Nah, ini penyimpanannya itu, Prof. Setelah kita mengambil sampling, jangan sampai saat kita preservasi. Karena preservasi ini menentukan. Kadang-kadang ditaruh di cup yang apa, kemudian ditaruh di minus berapa, kondisinya bagaimana, itu harus kita diprotokolkan. Setelah kita buat protokol demikian, kita tentunya karena sequencing pasti akan kita lakukan isolasi DNA kalau memang genomik atau metagenomik, kita lakukan isolasi RNA kalau itu memang transkriptomik. Nah, setelah kita lakukan, kemudian kita lihat ada menggunakan bagaimana quality control-nya. Quality control dari si RNA yang kita isolasi. Kemudian DNA yang kita isolasi. Dengan menggunakan qubit, kita akan tahu bagaimana konsentrasi sudah siap untuk di library preparation di NGS atau belum. Nah, setelah tersebut, kita lakukan di prep untuk amplifikasi di alat NGS. Setelah kita lakukan di prep, kemudian kita lakukan sequencing hampir 6-8 jam, Prof, per sekali running. Itu tidak boleh terputus. Kalaupun nanti ada listrik terputus dan sebagainya, kita harus antisipasi. Karena ini pernah terjadi. Ya, ini memang ini yang perlu kita perbaiki ke depan. Bagaimana terkait instrumen ini ke depan gitu. Bagaimana kita memaintain bagaimana terkait ada hal-hal yang memang krusial ini harus kita jaga. Karena kan satu kitnya itu cukup mahal sampai saat ini masih mahal di Indonesia, Prof. Nah, kemudian setelah alat dari kita lakukan di prep, kemudian kita lakukan amplifikasi dari alat sequencer, itu biasanya keluar data. Keluar data itu bisa raw data. Raw data itu bisa FASTQ, bisa IDAT. Kalau FASTQ itu biasanya dari yang genomik. Kalau yang IDAT itu dari untuk RNA berupa memang dia grafik-grafik. Dari IDAT ini nanti kita translatekan. Nah, dari data ini itu nanti yang tadi saya akan di trimming, Prof, namanya. Kita pre-processing, kemudian kita panggil kembali yang sudah kita pre-processing, kita panggil nih varian calling. Kita akan varian calling, kira-kira setelah kita calling kita anotasikan. Anotasi itu kan berarti kita labeling bagaimana sih ini nanti persamaannya dengan referen yang mana. Baru dari situ kita akan menemukan data-data SNP-nya ataupun data-data mutasi dari data yang kita lakukan sequencing tersebut. Baru dari situ kita biasanya berdiskusi dengan klinisi tentang pengelompokannya, Prof. Ini yang memang kadang-kadang yang untuk di beberapa analisis lab itu yang kasih sering data dilakukan, aja. kasih data aja. Ini yang perlu kita hindari, Prof. Kenapa? Karena kalau informasi kelompoknya berbeda, hasilnya akan berbeda juga. Nah, ini pengelompokannya bagaimana? Nah, biasanya kalau di kami itu kita reklasifikasi ulang, kemudian kita minta berdiskusi dengan klinisinya, ini berapa pengelompokannya, jenisnya apa? Kalau memang datanya kadang-kadang kita reklasifikasi, maunya kemana? Itu perlu diskusi antara biomedicine dengan peneliti ataupun para klinisi untuk menginterpretasikan bagaimana arti data tersebut. Ya, saya rasa itu bagus sekali ya Bu Fadila. Artinya kalau kita hanya bermain kaku ya, mesin keluar data, padahal tujuan data ini kan membantu klinisi ya. Nah, itu mungkin satu hal terobosan yang bagus sekali bahwa kita harus data ini kita komunikasikan oleh klinisi itu sehingga memang hasilnya itu memang sesuai dengan yang bukan sesuai dengan diharap, tapi memang objektif gitu ya, betul. Iya, betul. Bu Fadila, saya mau bertanya ya, Bu Fadila juga bergerak atau meneliti atau mengembangkan di bidang vaksin nggak ya? Ada reverse vaksinologi ya, artinya bisa nggak Bu Fadila bagaimana ini? Baik, terima kasih, Prof. Nah, untuk vaksin kita di bioinformatics itu ada namanya vaksin reverse vaksinologi atau bioinformatik terkait vaksin, Prof. Jadi sebelum
vaksin tersebut dilakukan didesain atau kita sintesis, itu biasanya kalau kita kan ada database yang terkait bagaimana T BCL-nya, kemudian ada beberapa yang memang imunogeniknya yang memang bisa kita T-cell-nya maupun dari hasil itu bisa kita desain, Prof. Itu ada database-nya, immunogenicity-nya, kemudian tumorigenicity-nya, itu bisa kita desain. Kemudian setelah kita desain, itu biasanya kita menggunakan Galaxy. Nah, saat ini di Indonesia belum ada. Nah, kalau ini di Indonesia ada, terkait desain vaksin ini tentunya ingin sangat membantu sekali. Yang untuk ke depan, kalau memang dibutuhkan sekali, itu kita bisa bagaimana sih mendesain vaksin-vaksin ini, mRNA maupun menggunakan yang lainnya, itu bisa kita lihat bagaimana kita mematchingkan antara yang kandidat-kandidat vaksin, kandidat-kandidat dari sekuen yang akan kita lakukan tersebut, kita gabungkan. Setelah kita gabungkan, kemudian kita lihat imunogenicity-nya, kemudian terkait bagaimana apakah dia nanti mungkin untuk dilakukan di hostnya atau tidak. Nah, itu di plasmidnya, kemungkinan plasmid apa, itu kita menggunakan reverse vaksinologi namanya, Prof. Mudah-mudahan sih kalau tidak salah kan Cluster Infectious Disease Immunology IMERI sedang mengembangkan vaksin ya. Betul. Mungkin bekerja sama ya dengan kita sudah bekerja sama dengan kemarin kita kerjasama dengan Prof Betty dari Infectious Disease untuk terkait ini, Prof. Desain di awal. Kemudian kita juga melakukan workshop bersama terkait bagaimana untuk mendesain vaksin ini dengan menggunakan pendekatan reverse vaksinologi. Baguslah. Makasih Bu Fadila. Sekarang gini Bu Fadila, bisa sedikit cerita kembali kepada pemirsa terkait adanya, kita tadi bicara metagenomik, transkriptomik ya. Berbagi pengalaman Bu Fadila selama ini, apakah dengan kedua metode ini ada nggak ya pengalaman membantu ini penyakit-penyakit infeksi atau penyakit-penyakit yang kompleks yang sebetulnya saat ini sulit didiagnosis secara klinis, datang ke Bu Fadila atau dicoba dikembangkan secara bioinformatika dan metagenomik atau transkriptomik tersolusi lah gitu terbuka. Baik, terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Yang sudah kita lakukan, Prof ya, saat ini terkait rare disease, Prof. Rare disease itu pemeriksaan terkait dari pasien, dari yang trisom tadi bapak, ibu serta anak. Ini memang dia dilakukan whole exome sequencing kerjasama dengan Human Genomics ya. Ini kebetulan sebagai salah satu riset dari Human Genomics yang Human Genetic Research Center. Human Genetic yang ini Research Center ini memang memiliki kaitan bagaimana rare disease di anak, terhadap beta globulinnya. Ini ternyata bisa dipenuhi oleh kedua orang tua yang memang itu tidak resesif sebenarnya, akan tetapi itu bisa kita deteksi bagaimana terkait si gen-gen tersebut itu berpengaruh pada sampai anak, dan ini akan mempengaruhi ke depan, itu kan bisa kita lakukan dengan whole exome sequencing, sangat mendukung sekali. Apalagi ini kalau secara lab maupun secara yang standar saat ini belum ada. Akan tapi dengan whole exome sequencing yang memang itu dimungkinkan dan cukup bisa kita jangkau, itu whole exome sequencing itu sangat membantu sekali, Prof. Berarti terkait diagnosis ya, Dok ya? Atau terkait diagnosis dulu kali ya? Iya, terkait itu, Prof. Bagaimana kita terkait nanti rencana ke depannya gitu. Ya, bagaimana membuat menganalisis ya, bagaimana sih pasien ini dengan ciri-ciri seperti ini, kemudian nextnya mau gimana ya? Nextnya mau diapakan, itu bisa jadikan konsultasi terkait genetik tersebut. Menarik sekali ya. Mudah-mudahan saya terus berjalan ya. Satu hal janji di masa depan nih kayaknya ya. Baik sekali. Bu Fadila ya, sebetulnya sebagai seorang peneliti, apa sebetulnya yang Bu Fadila rasakan ya dengan teman-teman di bioinformatika sebagai tantangan ya? Termasuk di Indonesia tentunya ya, baik atau di secara keseluruhan, tapi kita ngomong Indonesia lah ya, dalam hal infrastruktur, ketersediaan data-data genomik lokal maupun dari sumber daya manusia, saya rasa kan penting itu ya. Gimana tantangannya apa nih? Betul, Prof. Tantangan kita otomatis yang pertama itu, Prof, infrastruktur. Kita harus punya high performance computing, Prof. Saat ini memang kita masih HPC-nya kita itu masih lari sana sini. Kenapa? Karena kebutuhan kalau di kita memang masih
menggunakan bukan HPC yang gede Prof ya, akan tetapi cukuplah untuk kalau metagenom masih memungkinkan. Tapi kalau untuk whole genome sequencing di lab kami masih belum memungkinkan, sehingga kita perlu kerjasama dengan lab lain. beberapa lab lain yang bisa mendukung. Karena tadi Prof, karena kalau dengan whole genome sequencing yang 1 tera, kemudian setelah dianalisis satu orang aja, satu sampel aja, itu sudah membuktikan apalagi varian callingnya, anotasinya itu hampir 4 tera. Kemudian backup kita itu hanya 4 tera, udah nggak memungkinkan lagi untuk dilakukan dengan yang lain. Jadi ini penting, itu yang pertama di infrastrukturnya. Yang kedua SDM Prof. Memang SDM kita tidak harus kita memang ahli di bidang tertentu gitu, enggak akan, tapi karena ini multidisiplin Prof, sehingga kita di bagian kami di bioinformatik itu minimal kita menguasai R, biokonda, Python, itu harus kita kuasai. Jadi itu dasar, kalau kita ke genomik ya harus kita bisa scripting itu. Kalau kita memang mengandalkan agak tertentu, memang sudah ada software yang langsung bisa diaplikasikan. Akan tetapi kadang-kadang itu tidak sesuai dengan data yang kita lakukan. Sehingga dari tim kami, makanya kita membutuhkan desain tim SDM ini penting. Bagaimana kita untuk streaming, kemudian kita menentukan pipeline apa yang harus kita gunakan, itu sangat menentukan sekali dari hasil interpretasi. Baik, kalau demikian bisa saya katakan bahwa kan gini ya, saat ini mungkin beberapa lama ke depan bioinformatika menjadi hal penting. Jadi alat boleh berkembang dengan bagus ya, dengan pesat, tapi kalau tidak didukung oleh SDM yang mengerti membaca dan merelasikan dengan kondisi klinis menjadi hal tidak maksimal ya. Berarti SDM penting. Nah, sejauh mana sih pendidikan atau pengembangan program pendidikan terkait bioinformatika? Mungkin di Fakultas Kedokteran atau di luar Fakultas Kedokteran memang terkait bioinformatika. Sejauh mana nih Bu Fadilah kira-kira? Baik. Untuk pendidikan Prof, memang di kurikulum kita di Indonesia saat ini bioinformatika masih jarang untuk S1 maupun S2. Akan tetapi saat ini untuk S1 sudah ada beberapa memang universitas yang membentuk bioinformatika. Akan tetapi menurut saya bioinformatika itu, kalau bioinformatika biomedis, bioinformatika kedokteran lebih cocok di FK. Nah, kenapa di FK? Karena keterkaitan untuk disease ataupun penyakit itu sumbernya itu di FK, di kedokteran. Sehingga kedokteran itu sangat membutuhkan sekali ilmu bioinformatika. Nah, di kita itu di PMIP, di program magister kita sudah ada peminatan bioinformatika. Nah, S2 berarti? S2, ya. Kemudian untuk S3-nya kita biasanya menerima internship dari S3 PDIP ya. Kemudian kalau dari S3 kedokteran, kita ada beberapa mahasiswa S3 kedokteran yang memang sering internship ke kita untuk belajar, untuk kemudian mempelajari, mendalami bagaimana keterkaitan bioinformatika dengan relevansi yang ada saat ini. Kalau tadi S2 ya, dengan begitu meningkat kebutuhannya saat ini, kalau di S1 dia sampaikan nggak tuh ya? Di fakultas kalau di S1 masih belum pendahuluan aja kali ya? Iya, di S1 tuh saya ada modul elektif Prof. Oh, ada. Ya, ada modul elektif yang memperkenalkan pada dasar aja. Sekedar dasar, belum sampai bagaimana analisis akan, tetapi itu kita butuh loh, ini ada database, sequencing apa, terus kemudian ada case-case yang memang terkait biomedis, kemudian terkait klinik, itu apa sih yang ada, yang muncul saat ini di Indonesia. Ya, saya rasa itu cukup penting ya, kita mengenalkan, memaparkan kepada mahasiswa ya. Bisa saja mereka memang tertarik nanti melanjutkan ke S2 maupun mendalami di bidang S3 atau tidak, tapi mereka paling tidak ada perkembangan ilmu seperti ini dan kita Indonesia mampu melakukan hal tersebut ya. Sebagai tambahan Prof, kalau di kita itu kan menerima internship Prof ya, menerima magang. Nah, ini ada beberapa mahasiswa magang dari S1, kemudian ngambil S2-nya ke luar negeri. Itu ada di Belanda kalau nggak salah, kemudian ada 2, satunya lagi di Austria. Memang khusus dia untuk mendalami bioinformatics. Ada 2 orang yang kebetulan saya kemarin memberikan rekomendasi bahwa ini mahasiswa. Saya minta biasanya kalau di kita itu kita pelajari dasar-dasarnya. Kemudian saya coba buat paper yang memang memungkinkan dengan pipeline atau dengan suatu protokol gitu. Mungkin nggak dari hasil data yang memang sudah untuk kita itu Prof ya, kita
konsultasikan juga atau kita komunikasikan, diskusikan dengan peneliti, boleh nggak ini dianalisis oleh si mahasiswa ini, nanti mahasiswanya masuk untuk dilakukan interpretasi. Gitu, Prof. Baik, Bu Fadila, mungkin terakhir nih saya mau bertanya, ada nggak sih harapan dari Bu Fadila sebagai peneliti dan teman-teman ya terkait integrasi bioinformatika ya, termasuk analisis multi-omik ya tadi, genomik, transkriptomik maupun proteomik ya, khususnya dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia nih. Ya, harapan saya sih ini, Prof. Mungkin bisa menjadi salah satu rujukan, Prof, ya ke depan. Apalagi kalau kita sudah mempunyai database Indonesia, baik transkriptomik, genomik maupun proteomik dan metabolomik, karena saat ini lagi tren kan keempat itu, Prof, ya. Ini bagaimana mengintegrasikan ini semua, kemudian dengan alat-alatan yang ada, kemudian IMERI sebagai yang saya lihat IMERI ini udah lengkap, Prof, sebenarnya. Udah bisa kita gunakan untuk analisis semuanya ini. Tinggal mungkin ada beberapa kita maksimalkan bagaimana pemanfaatan dari instrumen ini untuk kita lakukan pendekatan terintegratif. Baik. Paling terakhir kali. Tadi saya jadi kepikir barusan. Saya melihat kadang-kadang ada orang luar negeri tuh ke belajar bio. Ada nggak kita menerima mahasiswa dari luar Indonesia nih belajar ke kita, belajar genomik, bioinformatika? Ada, Bu? Sedikit berbagi. Ada, Prof. Ada. Kita kemarin menerima dari mahasiswa internasional dari Malaysia, dari Multi Data Center Nasional dari Malaysia. Kemudian ada mahasiswa kita dari Sudan, kemudian ada dari Mesir yang memang akan mempelajari tentang metagenomik, tentang TB yang terakhir ini pada tahun-tahun terakhir ini. Bagus, alhamdulillah berarti udah kita berbagi ya. Baik, terima kasih Bu Fadila untuk waktunya pada sesi pertama ini. Saya rasa sesi pertama memberikan input kepada kita, insight kepada kita yang mendengarkan. Tapi kita akan tunggu di sesi kedua ya, yang sangat menarik juga tentang quick answer. Oke, kita ketemu lagi ya. Siap, Prof. Baik, ketemu lagi Bu Fadila di sesi kedua. Sesi ini adalah quick answer. Ada satu pertanyaan, silakan Bu Fadila jawab benar atau salah. Baik. Dan sedikit kasih penjelasan mengapa jawabannya seperti itu. Baik. Kita mulai ya. Pertama, bioinformatika dapat kita gunakan untuk mengenali infeksi yang sulit dideteksi secara konvensional. Benar, Prof. Benar. Ya. Kenapa tuh? Karena dengan bioinformatika kita akan melihat tadi, Prof, sequencing-nya bagaimana terkait yang tidak bisa dikenali dengan beberapa instrumen yang ada atau dengan gold standar yang ada saat ini. Kenapa? Dengan mengetahui bagaimana penyakit infeksi, contohnya infeksi nosokomial contohnya, salah satunya. Ternyata ini bisa dideteksi dengan menggunakan bioinformatika, pendekatan genomik. Kenapa? Kita melihat bagaimana perubahan fungsional ataupun dari genomiknya, mutasinya di mana, itu kita sesuaikan dengan referensi-referensi yang ada, sehingga memberikan informasi kepada klinisi, oh ternyata memang bisa kita gunakan untuk deteksi lebih lanjut kalau memang memungkinkan dengan harga yang terjangkau itu sangat mungkin sekali. Oke, jadi banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan secara konvensional terjawab oleh bioinformatika ya. Betul. Baik, tadi mungkin sudah sedikit tersinggung, bioinformatika nomor 2 nih ya. Dapat membantu dokter membuat diagnosis lebih cepat dan personal. Nah, nih. Setuju, Prof. Kenapa demikian? Tadi sudah saya sampaikan bahwa di podcast awal bahwa dengan bioinformatika itu kita akan bisa, contohnya saja sebagai salah satu mendeteksi yang rare disease lah, kemudian kita terkait infeksi yang terkait resistensi, itu kan bisa menegakkan diagnosis bahwa pemberian antibiotik saat ini kira-kira pada pasien itu sudah apa saja sih yang memang resisten. Itu kan memungkinkan kita ke arah sana, ke pendekatan personal. Artinya bisa ya infeksinya sama, penyakitnya sama, tapi dalam tata rasa sedikit berbeda antara satu dan lain sesuai dari data ini yang kita dapatkan ya. Baik. Nomor 3, analisis resistensi antibiotika. Bisa dilakukan tanpa harus menumbuhkan bakteri di laboratorium. Betul. Oh, gimana nih? Ini biasanya kita menggunakan whole genome sequencing-nya, Prof.
Ya, dengan dari whole genome sequencing atau kita menggunakan shotgun sequencing. Shotgun sequencing itu akan memberikan informasi lengkap terkait bakterinya tanpa menemukan, akan tapi dari situ nanti bisa kita lihat kira-kira bakteri apa dari bakteri yang akan kita lakukan tersebut, kita ambil salah satu si sekuen bakterinya, kemudian kita templatekan dari whole genome sequencingnya untuk kita lihat kira-kira antimikrobial resistennya kita samakan dengan ResFinder. ResFinder itu resistensi untuk mengetahui bagaimana kondisi terkait gen-gen yang resisten. Baik, tapi mungkin sedikit ya Bu Fadila. Tapi kan mungkin kalau kita tidak mungkin ya setiap pasien misalnya diare ya gitu, kita periksa genomik kan mahal. Tapi apa sudah ada nggak penelitian yang membandingkan yang resistensi secara kultur gitu ya, yang memang secara rutin kan lebih mudah ya dilakukan dengan yang hasil genomik. Udah rata-rata mirip nggak gitu atau mungkin udah ada nggak sih? Sudah ada sebenarnya. Sehingga artinya kita bisa coba ini dulu, gitu kan? Betul. Tidak perlu langsung sini. Ya. Untuk di pelayanan ya. Sudah ada, Prof. Sudah ada, dan ini mungkin ini yang bisa kita jadikan data awal gitu, Prof. Kita jadikan data awal, kita sama dengan model seperti ini bakterinya, apakah kira-kira nanti di situ ada resistensi apa, bisa kita lihat di situ. Mungkin data itu bisa jadi masukan referensi ya kepada pembuat kebijakan, pembuat guideline bahwa ini nih harus disesuaikan nih kan, jadi sehingga kalau kita keluar ini sudah mewakili hasil genomik baik. Oke, nomor 4 nih Bu Fadila ya. Bioinformatika hanya bisa dijalankan oleh orang dengan latar belakang ilmu komputer karena kita megang komputer, jadi harus ahli komputer saja yang bisa menggunakan hal itu. Gimana? Kalau terkait ini mungkin kurang tepat, Prof ya. Sebenarnya untuk bioinformatics itu kan memang dari multidisiplin. Jadi siapapun itu bisa. Akan tetapi yang perlu dikuasai untuk analisis ini atau bioinformatician ini, R, bahasanya tadi bahasa R harus kita kuasai. Kemudian Python, BioPython, BioConda itu harus ini, Prof. Karena untuk scripting ini harus tidak harus orang komputer, akan tetapi siapapun kalau memang untuk melakukan analisis genomik maupun transkriptomik dan metagenomik harus menguasai itu. Karena kenapa? Ya memang untuk bahasa pemrograman atau pipeline yang kita gunakan itu berbasis dari ketiganya. Baik, berarti kita punya alat genomik gitu ya, kita running dan termasuk membaca ya tadi. Berarti seorang misalnya seorang ahli biomedics ingin kecimpung di situ, dia harus mempunyai latar belakang ilmu komputer dulu dong ya, tertentu atau gimana? Enggak sebentar menurut saya sih ya untuk itu sih, Prof, enggak harus, akan tetapi itu kan bisa autodidact untuk R, BioPython atau BioConda, minimal itu aja itu bisa memungkinkan. Dan itu di mata kuliah bioinformatik itu biasanya sudah diajarkan masuk ke dalam di dalamnya. Arti ilmu tersebut penting ya, perlu apalagi kita yang sehari-hari tidak berkembang di komputer tersebut. Perlu ada ilmu tambahan ya, dan ada masuk dalam program S2 bioinformatika tersebut ya. Baik. Analisis genomik dan transkriptomik bisa digunakan untuk memahami penyakit hingga ke tingkat molekuler. Setuju, Prof. Setuju. Gimana tuh, Bu? Contohnya saja kalau kita kenapa sampai molekuler. Contohnya kalau kita analisa AMH. Yang ini kebetulan ada penelitian dari mahasiswa. Ternyata AMH itu ada yang di promotor. Akan tetapi di situ dengan genomik memang tidak pernah. Akan tetapi dengan pendekatan bioinformatik kita bisa lihat bagaimana di promotor itu bisa kita 3 dimensikan, kemudian dia pengaruhnya ada di mana. Itu bisa kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, Prof. Jadi sampai tingkat molekuler biasanya kita gunakan. Nah, sebagai salah satu contoh untuk genomik kita terkait adanya yang resisten tadi. Ya, untuk salah satu protein, salah satu urutan protein yang resisten, kita ambil dari transkriptomik sebagai transkriptomik ataupun genomik, kita ambil dari database, Prof. Kemudian sequencing kita dari kita. Nah, dari situ kita bandingkan keduanya, antara yang dari database dengan yang dari data kita. Ternyata di kita ada mutasi, itu kita lihat 3 dimensinya. Bagaimana sih perubahan ini bisa kita lakukan sehingga menginformasikan kepada kita perubahan satu asam amino atau satu pasang basa menyebabkan perubahan asam amino. Walaupun dia tidak mengubah asam aminonya, akan tetapi dengan perubahan ATGC-nya ini, akan tetapi di situ akan mempengaruhi bagaimana tingkat fungsional dari protein tersebut, sehingga itu mempengaruhi terkait
bagaimana dia inhibisi maupun aktivasi dari si protein tersebut. Baik, jelas ya. Jadi memang bisa ya tingkat molekuler ya. Sekarang metagenomik ya, bisa kita gunakan untuk mendeteksi mikroorganisme yang tidak bisa kita lihat secara kultur di laboratorium. Ya. Betul? Setuju. Setuju. Berarti benar ya, ada ya Iya, berarti. Iya, Prof. Ini kebetulan pernah kita dapatkan ini sebagai novelty dari penelitian TB waktu itu kita lakukan sequencing, tapi itu belum ada di referen. Nah dari situ ternyata ada yang memang dari phylogenetic tree-nya dia agak jauh dari ankesternya. Ini kan sebagai identifikasi mikroba tersebut adalah novelty. Nah ini bisa kita deteksi dengan menggunakan NGS yang memang tidak terdeteksi secara konvensional. Mungkin itu ya, kalau kita dapat data kultur mungkin udah kita coba terapi tidak respon mungkin ada satu genomik yang tidak terdeteksi ya. Baik. Berikut Bu Fadila, salah satu tantangan dari bioinformatika di Indonesia tentunya adalah kurangnya data genomik dari populasi lokal. Oh, setuju sekali. Masih kurang ya, walaupun kayak sekarang udah main semua. Kita belum ada, maksudnya belum ada yang menghandle satu data Indonesia itu belum ada, Prof. Sampai saat ini kalau walaupun kita saya dengar kan pemerintah udah ngumpul-ngumpul itu. Masih sudah kurang ada, ya? akan tetapi itu Kurang, kalau kita menganalisis data, kita jadiin rujukan itu belum ada. Jadi ini kita merefer kemana nih? Contohnya kalau kita bisa menggunakan referensinya kan menggunakan GRCH 38 contohnya, Prof. Nah ini sampai saat ini kalau di kita setelah kita analisis referensinya masih menggunakan NCBI. Kenapa? Karena kita mau merefer data di Indonesia ini belum ada. Nah mungkin ini nanti bagi pemerintah pemasukan ya bagi untuk mengambil kebijakan bagaimana ini dibentuk database yang memang khusus terkait genomik dari Sabang sampai Merauke yang memang khusus Indonesia terkait data-data orang sehat kemudian data-data orang sakit sehingga kita bisa jadikan templating atau referensi. Betul, menarik ya Bu Fadila, artinya gini, kita mungkin saat ini memang kalau kita lihat kan hampir sebagian peneliti sudah sangat tertarik dengan bioinformatika, genomik, mengumpulkan data, pemerintah pun juga mengumpulkan data. Betul. Mungkin yang paling penting adalah saat ini bagaimana pemerintah mungkin kali ya menggabungkan semua para ahli di bidang genomik dan bioinformatika, menilai, menganalisis menjadi suatu informasi yang sangat baik buat negara kita juga. Setuju, itu yang mungkin PR besar buat pemerintah ya. Baik. Mungkin terakhir nih Bu Fadila, bioinformatika bisa menjadi alat penting dalam mengatasi krisis kesehatan global di masa depan. Setuju, Prof. Setuju. Kenapa setuju? Kita lihat dari waktu pandemi kemarin aja. Ini sebagai salah satu contoh. Tanpa bioinformatika, kita akan keteteran di Indonesia. Tanpa sequencing, adanya data-data tersebut, kita ketinggalan beberapa langkah. Menentukan primer aja kita udah kebingungan. Bagaimana primer-primer yang ada. Kemudian akhirnya masif dilakukan sequencing COVID. Ke depan juga demikian, Prof. Kita tentunya butuh bagaimana sih untuk surveillance, kemudian untuk untuk data-data yang memang kita butuhkan. Karena di Indonesia itu kan diversitasnya tinggi sekali, Prof. Sehingga kita butuh itu unik sekali di Indonesia. Antar daerah, antar suku itu udah berbeda juga. Kalau kita kembangkan lagi genomiknya aja dari beberapa yang memang terkait TB aja, ternyata dari daerah yang memang di Indonesia Timur dengan Indonesia bagian Barat itu berbeda jauh, Prof. Dari situ kan sudah kelihatan bagaimana profiling yang memang ini harus ini tentunya PR bagi kita. Bagaimana kita dari bioinformatics ini kita perlu untuk mendapatkan data-data ini biar bisa diintegrasikan dan beberapa ahlinya bisa kumpul bareng itu sangat dibutuhkan sekali. Ya, setuju Bu Fadila. Jadi mungkin dari pertanyaan terakhir ini bisa kita katakan bahwa bioinformatika ini memang suatu bidang ilmu yang sangat menjanjikan. Tidak saat ini tapi di masa ke depan. Kita nggak tahu berpuluh tahun ke depan ya. Sehingga penguatannya mulai dari sekarang. Banyak pengalaman kita dalam waktu 3-4 tahun terakhir menjadikan kita memang ini perlu segera kita kerjakan. Kita punya ahli ya. IMERI punya, bahkan mungkin beberapa yang lain juga punya. Ayo kita bergabung. Siapa yang menggabungkan ini? Pemerintah. Ya, dengan data yang dikumpulkan, kita menilai menjadi sebuah lahan, menjadi informasi berbagai
kesehatan di Indonesia dan solusi-solusinya tentu yang menjadi lebih optimal. Ya, setuju. Baik, terima kasih Bu Fadila untuk waktunya. Kita bertemu selama setengah jam ini. Dan pemirsa, saya yakin kita semua telah mendapatkan ilmu yang banyak dari Ibu Fadila. Banyak hal inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan. Silakan teman-teman kalau tertarik terkait dengan bioinformatika bisa menghubungi Bu Fadila dan teman-teman di IMERI FKUI di subcluster dari bioinformatika. Ya. Baik, kita tutup Bu Fadila. Terima kasih telah bermanfaat untuk kita semua dan sama sekali terima kasih juga di atas IMERI telah dibantu sekali oleh bioinformatika terhadap data-data teman-teman. Sampai bertemu di waktu yang akan datang di acara IMERI Recast. Sampai ketemu. Terima kasih.